Oke, kita lanjutkan pembahasan di soal verbal analysis. Sebelumnya kita sudah membahas soal 1 sampai 5 pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 6. Dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Oke, Lita duduk berhadapan dengan Vicky. Kita tuliskan Lita duduk berhadapan dengan Vicky. Kita tarik garis. Kemudian Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Oke, Rika diapit oleh Desi dan Lita. Berarti kita tulis saja di sini Rika, kemudian Desi dan Nono di depan sini. Kalau dibilang Nono berhadapan dengan Rika, kita tarik garis. Kemudian Irma dan Mida duduk bersebelahan. Oke, kita ini belum bisa dipastikan posisinya. Kita lanjut. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Ini Nono, Vicky, maka di sini adalah Mida. Kita lihat informasi sebelumnya, Irma dan Mida duduk bersebelahan. Kalau di sini Mida, berarti di sini adalah pasti Irma. Gitu. Oke, Sita duduk berhadapan dengan Irma. Oke, pasti di sini adalah Sita. Kita tarik garis. Maka Mida pasti dengan Desi. Kurang lebih seperti itu. Makanan ditawarkan cara bergiling dari tangan ke tangan. Bergiling dari tangan ke kanan. Oke, dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Oke, kita lihat Sita. Nah, Sita ini. Maka kemungkinan dia menerima makanan daripada Vicky dan Desi. Kemungkinannya dia akan menerima dari Vicky dan Desi. Mana Vicky dan Desi? Ini jawabannya adalah bravo. Ya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 6. Kemudian soal berikutnya di soal nomor 7. Soal nomor 7 kita lihat. Oke, di ruang bundar sedang berlangsung rapat yang dihadiri oleh 7 orang. Yaitu Pak Malik dan 2 lainnya dari divisi pemasaran. Serta Pak Kris, 1 lain dari divisi produksi. Oke, kita lihat ya. Kalau saya tuliskan di sini pemasaran. Kemudian ada dari divisi produksi. Oke, kita lihat mana tadi ini Pak Malik dan 2 lainnya dari divisi pemasaran. Ada di sini Pak Malik, pemasaran, Pak Malik. Kemudian ada Pak Kris dari divisi produksi. Oke, kita coba baca dulu pertanyaannya ya. Pak Adam dan Pak Ivan dari divisi yang sama dengan Pak Kris memiliki selera berpakaian yang sama. Oke, saya mau loncat ke pertanyaannya. Siapakah yang berasal dari divisi produksi tetapi mengenakan batik? Oke, ada divisi produksi, ada nama orang dan ada batik. Kita lihat. Saya mau mungkin kita akan lihat membandingkan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah kita tuliskan informasinya terlebih dahulu ya. Kita tuliskan semua informasinya baru kemudian nanti kita lihat ya. Oke. Pak Adam dan Pak Ivan dari divisi yang sama dengan Pak Kris. Oke, Pak Kris berarti di sini ada Pak Adam sama Pak Ivan. Gitu. Pak Adam dan Pak Ivan dari divisi yang sama dengan Pak Kris memiliki selera berpakaian yang sama, berdasi dan jas. Oke. Berarti ada jasi sama das. Kita tulis saya di sinilah. Di mana ya? Oke, nanti kita lihat. Kemudian mana tadi? Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran. Pak Malik sama Pak Denny. Ini Pak Malik berarti di sini Pak Dani. Oke. Sama-sama dari divisi pemasaran. Kita tulis tadi mana tadi? Ini ada dasi sama jas.
itu Pak Adam sama Pak Ivan. Kalau kita tuliskan di sini di mana ya? Dasi lah kita tulis di sini. Bisa kita tulis di sini dasi sama jas. Ya, dasi sama jas. Oke. Oke, kita hapus dulu ini. Ini mungkin agak kepanjangan. Oke, kita tulis di sini ada, bisa tulis dasi sama jas. Yang pakai itu adalah Pak Dam sama ini Pak Ivan juga pakai sama ini kan. Kemudian Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari revisi pemasaran juga dalam salah bab yang sama, yaitu menggunakan batik. Oke, kita tulis sini ada batik. Ini mereka Pak Malik sama Pak Edi. Oke, kita lihat tadi pertanyaannya adalah siapakah yang berasal dari divisi produksi tetapi mengenakan batik produksi. Berarti di sini ya. Sekarang kita cek kalau Pak Kris itu dari divisi divisi pemasaran, dari divisi produksi. Tetapi belum ditahu dia pakai apa, karena kita belum baca semua ini. Oke, ini ada informasinya. Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda suka berdasi dan berkemeja. Pak Aldo dan Pak Kris. Pak Kris ini berarti di sini Pak Aldo. Dia pakai dasi sama kemeja. Oke, kita tuliskan kemeja lagi satu di sini. Oke, gitu ya. Berarti Pak Aldo ini dia gunakan kemeja sama dasi. Oke, ada juga dasi di sini buat Pak Aldo ya. Kemudian Pak Kris juga sama dasi sama kemeja. Ini. Maka kita cek Pak Malik ini sudah salah ya. Karena dari divisi pemasaran Pak Denny juga tidak ada di sini, Pak Aldo juga sudah salah gitu. Kemudian Pak Adam dan Pak Ivan tidak pakai batik gitu. Pak Adam tidak pakai batik. Pak Kris juga tidak pakai. Ya, Pak Kris itu ini tadi. Pak Kris dari divisi yang berbeda suka berdasi sama berkemeja. Dia cuma pakai dasi sama kemeja, ini juga salah. Maka yang benar hanya ada Pak Reno. Itu. Baliknya. Pak Reno memiliki selera berpakaian yang sama dengan Pak Malik. Pak Malik pakai batik gitu. Jadi jawabannya adalah bravo. Jadi bisa kita pakai, bisa, ini kan tadi saya nulisnya agak acak ya, tapi saya juga menggunakan sistem eliminasi, karena untuk beberapa kasus seperti ini mungkin eliminasi bisa menjadi lebih jelas ketimbang kita menuliskan semua informasinya. Kemudian soal berikutnya nomor 8. Sekelompok remaja terdiri atas A, B, C, D, E, dan F sedang bersiap-siap bersepeda bersama. Mereka berbaris dengan urutan sebagai berikut. Oke. F tidak berdampingan dengan D sama E. Kita tulis F tidak berdampingan dengan D atau E. Oke, tadi kita tulis. Lanjut ya. C itu ada di dekat E. Saya tuliskan di sini. C ada di dekat E. Ya kan? C sama E. Kemudian F ada di dekat B. Oke, saya tuliskan di luar saja dulu ya. Di luar saja di sini sembarang. F itu dekat sama B. Nanti baru kita masukkan ke dalam sini. Dan B ada di sebelah C. Oke, kita B ada di sebelah C, berarti kita bisa tulis ini B, F gitu. Ya, kita langsung pindahkan di urutan ini karena saya tulis di luar karena kita belum ada informasi dia di bawah atau di atas. Ya, nanti pas narasi teks berikutnya sudah ada dibilang bahwa B itu ada di sebelah C, berarti kita bisa tulis seperti ini. D tidak ingin setelah A. Ingat, D tidak ingin setelah A, berarti harus D dulu baru A yang paling depan gitu.
Kita tulis ini A, D. Karena D yang paling depan. Dia tidak ingin didahului oleh A. Gitu. Ini D tidak ingin di sebelah A. Dan A bersebelahan dengan F. Benar kan? Ini A bersebelahan dengan F. Dan E berada di urutan terakhir. Sesuai. Siapakah yang berada di urutan kedua? A. Ya kan? Jadi posisinya adalah D, A, F, B, C, E. Jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah error. Gitu. Jadi kalau ini kita untuk kasus yang seperti ini kita menuliskan dengan sangat jelas dari teks ini kemudian diurutkan. Jadi saya dalam menjawab soal ini kata bersebelahan itu bisa juga tulisnya C, B. Ini juga bersebelahan boleh. Itu boleh, tetapi karena mungkin faktor kebiasaan saya selalu menuliskan kalau mana tadi misalnya B di sebelah C, maka saya tulis B dulu baru C gitu. Boleh juga senyamannya, boleh juga horizontal seperti ini urutannya, boleh juga vertikal gitu. Kalau Anda tanya saya, maka saya lebih senang menggunakan vertikal seperti ini ya. Next, soal berikutnya, soal nomor 9. Oke, nomor 9 kita lihat. Informasi dari posisi garis mulai pada sebuah balapan. Oke, 8 mobil berada pada 2 kolom berikut. Ada 2 kolom. Jadi ada 1, kemudian ada 2. Kemudian A berada persis di depan D. Kita tulis saja di sini A berada persis di depan D. Berarti A dulu baru D. Oke, ingat ini depan, kemudian yang di bawah ini adalah belakang. Kita tentukan memang. Ya, A berada persis di depan D, C berada persis di depan F. Nah, ini kita tidak tahu posisinya dia di kolom pertama atau kolom kedua, maka saya tulis di luar dulu. Nanti sebentar akan kelihatan informasinya biasanya. F bersampingan dengan E. Oke, kita tulis F berdampingan dengan E di sini. Ya, kita tulis di luar saja dulu. C terletak 2 urutan di atas F dan G. Oke, berarti ini C 2 urutan, ada F, ada G gini ya. H berada di belakang E. H berada di belakang E gini. Sedangkan B terletak berdampingan dengan A. Berarti kalau B berdampingan dengan A, berarti kita bisa langsung tulis di sini kan. Karena A di kolom pertama kita pasang, maka pasti B di kolom kedua. Gitu. Maka kalau seperti ini kita bisa tebak ya. Kan ada 8 ya, ada 4, maka kemungkinannya E di sebelah sini, H di sebelah sini. Kemudian baru kita pasang C, F, G. Itu yang paling mungkin posisinya. Baru kita lihat posisi B di belakang G. B di belakang G itu salah karena B ada di depan. Posisi G lebih di depan daripada E juga salah. Karena G ada masih di belakang. Posisi H berada di samping F itu salah. H di samping H itu ada di samping G. Kemudian posisi F terletak di depan E. Posisi F terletak di depan E juga salah. Dia posisinya adalah sejajar. Posisi D terletak di antara A dan E. D antara A dan E. Benar, jawabannya adalah error. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal nomor 10 terakhir. Kita mulai baca. Rani, Eci, Ista, dan segalanya itu menonton bola dari anak tangga dari sebuah stadion. Masing-masing berdiri pada anak tangga yang berbeda. Serta setiap anak tangga memiliki nomor dari 1 hingga 6 dari bawah ke atas. Berarti kita tuliskan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena dari bawah ke atas. Gitu. Sekarang kita lihat. Rani berada pada anak tangga keempat. Di sini Rani. Gitu ya. Rani berada pada anak tangga keempat. Ica dan Bowo berada pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga Esti berdiri. Kita tulis dulu di luar ya. Esti, ini Esti. Kemudian ada Ica.
kemudian Bowo. Karena dibilang sini Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah daripada Esti berdiri. Ya, kita belum tahu posisinya di mana. Tapi kita tulis saja di luar. Kemudian Sigit berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga Ica berdiri. Oke, kita tulis saja pasang di sini Sigit. Karena Ica ini Sigit berada di bawah Ica, gitu dia bilang. Berada pada anak tangga daripada Ica berdiri. Manakah urutan berdiri yang tepat dari anak tangga paling bawah hingga ke atas? Berarti hitungannya 1, 2, 3, 4-nya dari bawah. Nah, kalau dari sini ini saya belum masukkan, kita lihat 1, 2, 3, 4 ini benar, Rani di posisi keempat. Ini salah karena Rani berada di belakang. Ini benar, Rani ada di sini. Yang ini salah karena Rani ada di urutan kedua. Ini benar. Sekarang kita masukkan. Ya, ini masih ada satu yang belum tersebut. Ada Heri tidak tersebut. Ya, kita lihat posisinya lah. Yang pasti adalah kalau kita pasang di sini Sigit. Misalnya ada Sigit kan, kita pasang di sini Sigit, maka di sini pasti Bowo, kemudian di sini ada Ica, kemudian di sini Esti. Oke, bisa Esti ini bisa di 5, bisa di 6. Kita lihat dulu, ada nggak Sigit, Bowo, Ica? Sigit, Bowo, Ica sudah ada, Rani. Oke, berarti di sini pasti Hari. Di sini adalah Esti ini tidak melanggar. Masih tetap posisinya Esti paling di atas, Ica posisinya di atas Bowo dan Sigit. Maka yang benar jawabannya adalah Charlie, gitu. Ya. Jadi tipsnya adalah beberapa informasi yang tidak pasti di sini saya kadang menuliskan di luar. Ya, supaya nanti tinggal kita masukkan ke urutannya. Ya, ketimbang kita masukkan, terkadang kita perlu menebak di mana posisinya. Tapi saya lebih cenderung untuk menuliskan di luar baru kemudian dimasukkan setelah ada informasi yang pasti. Ya, seperti itu. Jadi itulah pembahasan untuk soal verbal analitis. Sekali lagi soal ini pasti masuk, butuh latihan dan ketelitian untuk bisa menyelesaikan soal ini. Mudah, soal ini tidak terlalu sulit, cuma butuh sedikit fokus untuk diselesaikan. Ya, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.